Oke, saya share screen. Oke, sudah bisa terlihat ya apa yang ada di monitor saya. Sudah, Pak. Oke, Sudah, Pak. baik. Oke, baik. Saya buka dulu perkuliahan pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada pagi hari ini kita akan masuk di ini materi keberapa ya? Kalau saya nggak salah ingat, ini materi keempat ya. Ini materi keempat dari yang pertama itu tentang hierarki memori, kemudian yang kedua itu tentang daur hidup atau siklus hidup instruksi, kemudian materi yang ketiga kemarin itu tentang uh, dasar operating system, dan kali ini kita belajar tentang history, ya, sejarah dari operating system. Mengapa kita perlu belajar tentang operating system? Karena operating system ini kan bukan barang baru ya. Operating system itu sudah ada sejak tahun 50-an. Jadi uh, usianya saat ini mungkin sudah hampir 70 tahun gitu kan. Jadi sudah cukup tua untuk ukuran suatu teknologi gitu ya. Maka kita perlu untuk tahu dulu perkembangannya seperti apa sehingga kita bisa sampai kepada kondisi operating system yang saat ini kayak gitu. Oke, uh, evolusi dari operating system itu kalau boleh dibagi itu bisa dibagi ke dalam 7 periode. Meskipun kalau Anda baca di beberapa artikel, ada artikel yang membaginya menjadi 5 periode, ada yang dibagi menjadi 6 periode, macam-macam. Tapi intinya konsep dasarnya sama. Jadi periodenya itu nggak mungkin berbeda gitu ya. Artinya urut-urutannya itu nggak mungkin berbeda karena ini kita bicara sejarah. Jadi urut-urutannya mesti berdasarkan tahun. Cuma memang ada yang diklasifikasikan hanya menjadi 5, ada yang diklasifikasikan jadi 6. Nah, kalau sekarang saya klasifikasikan jadi 7. 7 itu apa saja? Dimulai dari yang pertama itu adalah open shop. Open shop itu dimulai sekitar tahun 1954. Ya, jadi tahun 50-an, sebenarnya jauh sebelum tahun 50-an, sekitar tahun 1930-an, kalau Anda baca sejarah tentang komputer itu sendiri, 1930-an itu para peneliti itu sudah mulai membuat semacam kayak, kita bilangnya mungkin belum komputer ya, kita bilangnya mungkin hanya sebatas mesin yang dia ditugaskan untuk mengerjakan perintah-perintah dasar komputasi. Jadi semacam kayak perhitungan gitu ya, kemudian atau menyelesaikan sandi-sandi gitu dan sebagainya. Di ketika meletusnya Perang Dunia II itu, kalau misalkan Anda pernah nonton filmnya, saya judulnya lupa itu, eh, yang main adalah Benedict, namanya susah, Benedict Cumberbatch, saya nggak tahu cara pengucapannya yang benar gimana. Yang jelas yang jadi Doctor Strange itu, dia bermain di situ sebagai Alan Turing, kalau nggak salah nama filmnya adalah The Mind Games atau apa ya. Nah, di situ dijelaskan bahwa di sekitar Perang Dunia Kedua waktu itu, antara sekutu itu ya, ada US, ada Inggris dan kawan-kawan melawan eh, apa Jerman, Jepang dan kawan-kawannya gitu ya, liberal versus komunis lah istilahnya seperti itu. Nah, di film itu diceritakan bahwa Jerman itu memiliki suatu mesin yang disebut
sebagai Enigma, di mana Enigma ini adalah mesin yang fungsinya itu untuk mengenkripsi pesan. Jadi pesan yang disampaikan oleh pusat komando tentara Jerman kepada tentara Jerman yang ada di garis depan, itu pesannya itu dienkripsi. Ya, dienkripsi oleh suatu mesin yang bernama Enigma ini. Nah, pada waktu itu jalur pendistribusian pesan itu sangat krusial. Kenapa? Karena kalau misalkan kita bisa sebagai lawan, kalau kita bisa menyadap pesan yang disampaikan dari pusat komando ke tentara yang di garis depan, maka kita sebagai lawan akan tahu taktik musuh itu seperti apa. Nah, Inggris sebenarnya dia sudah beberapa kali berhasil menyadap pesan yang dikirimkan oleh pusat komando tentara Jerman ke tentara Jerman yang ada di garis depan. Masalahnya adalah karena pesannya itu terenkripsi, jadi percuma. Jadi meskipun pesannya itu sudah berhasil didapatkan, sudah berhasil disadap gitu ya oleh Inggris, tapi Inggris tidak bisa membaca pesan yang dimaksud gitu loh. Pada waktu itu Inggris akhirnya mengumpulkan banyak sekali ahli matematika yang ada di banyak negara jajahan Inggris gitu ya. Kemudian dikumpulkan di satu ruangan, satu tempat, diminta untuk melakukan dekripsi terhadap pesan yang berhasil disadap. Mereka atau para matematikawan ini bisa bisa mendekripsi. Masalahnya adalah waktu yang dibutuhkan. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mendekripsi pesan dari yang tadinya terenkripsi sampai bisa dibaca itu butuh waktu yang lama. Bisa berhari-hari, bahkan bisa berminggu-minggu. Jadi percuma saja kita bisa membaca pesannya karena taktiknya sudah berhasil dilaksanakan oleh para tentara Jerman. Nah, itu masalah yang terjadi di tentara Inggris pada waktu itu di Perang Dunia Kedua. Kemudian ada seorang matematikawan namanya adalah si Alan Turing ini. Si Alan Turing ini berhasil menciptakan suatu mesin yang mesin itu bisa melakukan dekripsi. Jadi istilahnya kayak lawannya si Enigma gitu ya. Si Enigma itu kan mesin yang tujuannya untuk mengenkripsi. Nah, si Alan Turing membuat mesin untuk dekripsinya. Sehingga proses pendekripsian yang tadinya butuh waktu berhari-hari berminggu-minggu itu hanya butuh waktu beberapa menit saja. Nah, dengan adanya mesin yang diciptakan oleh Alan Turing ini, maka Inggris bisa melawan taktik yang dibuat oleh tentara Jerman pada waktu itu gitu ya. Nah, mengapa kok saya ceritakan hal ini? Karena peristiwa ini itu salah satu tonggak berdirinya atau dibuatnya operating system. Ya, jadi peristiwa si Alan Turing bisa membuat mesin tadi itu jadi salah satu tonggak dalam sejarah perkembangan komputer. Nah, kalau kita bicara perkembangan operating system itu tidak bisa lepas dari sejarah berdirinya atau berkembangnya komputer. Karena operating system seperti yang sudah kita bahas kemarin pada dasarnya adalah mesin penerjemah. Nah, ketika mesin komputer ini mengalami perkembangan, otomatis mesin penerjemahnya juga harus ikut berkembang sesuai dengan perkembangan dari komputer itu sendiri. Nah gitu. Jadi kalau misalkan kita bicara perkembangan operating system itu tidak bisa lepas dari perkembangan mesin komputer itu sendiri. Nah, di tahun 1954 itu operating system pada dasarnya belum ada. Ya, lupa belum ada tapi kok udah muncul di sini. Iya. Jadi di tahun 54 itu IBM, perusahaan eh, pembuat komputer yang dari zaman dahulu sudah ada ya sampai sekarang masih tetap menguasai pasar. IBM IBM di tahun 54 itu dia bikin suatu komputer yang bernama IBM 701. Kalau Anda lihat bentuknya atau gambarnya seperti di layar, itu bukan bukan rak buku itu ya. Itu komputer di masa itu sebesar itu.
Dan komputer di masa itu tidak memiliki operating system. Nah, terus caranya gimana, Pak? Kalau misalkan kita ingin memasukkan perintah, ya, maka si orangnya ini harus masuk ke dalam ruangan, kemudian dia langsung mengoperasikan komputer di tempat. Jadi seolah-olah brainware itu langsung berkomunikasi dengan hardware tanpa ada software di sana, gitu. Jadi dari brainware manusia itu langsung beroperasi atau berinteraksi dengan hardware. Nah, pada masa itu supaya apa namanya, satu komputer itu bisa digunakan oleh banyak orang, akhirnya setiap orang itu dikasih waktu cuma 15 menit untuk mengoperasikan komputer itu. Nah, permasalahannya adalah karena kita berinteraksi dengan mesin langsung ya, dengan hardware, 15 menit waktu yang dibutuhkan untuk atau waktu yang dialokasikan untuk tiap orang itu ternyata kalau di rata-rata 10 menit pertama itu digunakan untuk setting saja. Jadi untuk setting environment-nya. Jadi pada dasarnya tiap user itu hanya punya waktu tidak lebih dari 5 menit untuk menggunakan komputer itu di waktu itu gitu ya. Jadi bisa Anda bayangkan Anda mau menghitung suatu komputasi gitu ya, menghitung suatu rumus gitu, Anda harus masuk dulu ke ruangan komputer ini, setting-setting, banyak hal yang disetting, kemudian Anda masukkan rumusnya, keluar hasilnya, selesai, keluar. Nanti kalau misalkan ingin mengoperasikan lagi harus ngantri lagi. Nah, sehingga sangat tidak efektif, sangat tidak efisien. Nah, karena modelnya semacam kayak pembeli yang masuk ke toko gitu kan ya, kan ibaratnya kayak ada toko, kita mau beli gitu kan, ya kita mau beli apa, misalkan mau beli buku gitu ya, kita masuk ke tokonya, beli bukunya, milih-milih bukunya, beli buku, bayar di kasir, keluar. Nanti kalau kita mau beli pensil ya masuk lagi ke tokonya, pilih-pilih pensilnya, bayar di kasir, keluar. Kan modelnya mirip kayak toko gitu, maka disebut sebagai open shop ya. Jadi pada periode ini mesin komputer itu masih belum punya operating system, user langsung berinteraksi dengan hardware-nya. Ya, itu periode pertama. Periode kedua ini sudah tidak lagi eh, apa namanya, semua user yang butuh komputer atau yang ingin mengoperasikan komputer tidak perlu harus masuk ke dalam ruangan komputer itu satu persatu. Nah, diganti dengan semacam kayak panskat. Jadi panskat itu kayak Anda lihat di layar komputer Anda di sebelah kiri, semacam kayak ada kartu yang ada lubang-lubangnya itu ya. Jadi lubang-lubang itu bisa ditutup, bisa dibiarkan terbuka. Lubang-lubang itu adalah mencerminkan semacam kayak suatu instruksi. Nah, jadi alih-alih kalau misalkan user itu pengen mengoperasikan komputer, dia harus masuk ke ruang komputer. Sekarang tidak lagi. User ketika ingin mengoperasikan komputer, dia cukup membuat panskat. Jadi dia membuat semacam kayak kartu yang ada lubang-lubangnya gitu, di mana satu kartu itu menunjukkan satu instruksi yang harus dikerjakan oleh komputer. Jadi misalkan saya mau menjumlahkan angka 5 dengan angka 3, ya udah saya buat panskatnya. Kemudian hasil penjumlahan dari angka 2 tambah 3 ini saya pangkatkan dengan pangkat 5 misalkan. Buat panskatnya lagi. Seperti itu. Jadi setiap panskat itu mewakili satu dua instruksi. Nah, kemudian misalkan saya ingin menggunakan komputer A, kawan saya juga ingin menggunakan komputer yang sama. Maka panskat saya dan panskatnya kawan saya itu disetorkan. Jadi semacam kayak ada operator khusus yang dia memang bertugas untuk mengumpulkan panskat dari orang-orang yang ingin menggunakan komputer. Kemudian oleh si orang ini tadi, panskat ini tadi diklasifikasikan mana panskat yang berisi instruksi-instruksi
yang sejenis, ya, yang sejenis. Dikumpulkan jadi satu punch-cardnya, kemudian direkam dalam suatu tape, kayak pita gitu. Nah, tape ini yang nanti kemudian akan dimasukkan ke komputer. Jadi dalam sekali running, komputer itu bisa mengeksekusi banyak instruksi. Nah, nanti hasilnya itu akan dimasukkan lagi ke dalam pita, dari pita dikonvert lagi menjadi punch card, dari punch card ini nanti dikembalikan lagi ke tiap user yang tadi sudah request gitu ya. Jadi saya sebagai user, saya akan menyerahkan punch card, kemudian tinggal nunggu hasilnya keluar. Ketika hasilnya keluar, saya dikasih punch card lagi. Nah, punch card hasil dari pengolahan ini nanti akan saya masukkan ke mesin yang ada di sebelah kanan ini untuk bisa dibaca. Seribet itu waktu itu gitu. Ya. Jadi ini adalah operating system generasi kedua. Jadi kalau generasi pertama itu sama sekali nggak ada operating system, generasi kedua modelnya adalah model punch card kayak gitu tadi. Nah, memang kelihatannya ribet, tapi dengan cara seperti ini maka sangat memudahkan user, karena user nggak perlu harus capek-capek eh, ngantri, kemudian dia nggak perlu capek-capek setting di ruang komputer yang mungkin waktu itu panas gitu ya, karena nggak ada AC dan sebagainya. Tapi user cukup duduk di meja kerjanya, dia tinggal mengetikkan perintah yang dia mau ke mesin ini, keluar punch card-nya diserahkan ke operator, dia tinggal nunggu sampai operator mengirimkan punch card hasil keluaran dari komputer. Nanti tinggal dibaca di mesin ini. Nah, jadi modelnya kayak gitu. Nah, periode ini disebut sebagai periode batch processing. Mengapa kok batch processing dikatakan batch processing? Karena tadi punch card yang berupa instruksi yang sejenis itu sama operator kan dikumpulkan jadi satu, kemudian dipindahkan ke tape, dipindahkan ke pita. Nah, satu pita itu pada dasarnya adalah berisi sekumpulan instruksi-instruksi yang sejenis kan. Nah, sekumpulan instruksi yang sejenis inilah yang disebut sebagai batch. Itulah kenapa disebut sebagai batch processing. Nah, jadi komputer akan mengeksekusi instruksi-instruksi yang sejenis secara sekuensial per batch-nya. Itulah kenapa disebut batch processing. Nah, ada sedikit cerita di perkembangan operating system generasi kedua ini. Disinilah muncul istilah bug dan debug. Itulah kenapa ketika misalkan Anda misalkan lagi menggunakan software atau lagi main game, kemudian gamenya bermasalah, ada yang nggak beres, Anda biasanya mengatakan, wah ini gamenya ada bugnya, atau aplikasinya ngebug. Bug di sini itu sebenarnya mengapa sih kok dinamakan bug ya, kok dinamakan serangga? Mengapa nggak, wah ini gamenya ada lionnya gitu ya, atau gamenya ada butterfly-nya gitu. Kenapa kok dinamakan bug serangga? Karena berawal dari ini, punch card ini. Jadi zaman dulu, karena punch card ini kan ya disimpan di tempat mungkin yang lembab gitu ya, yang mungkin kurang sirkulasi udara yang bagus. Jadi punch card ini rawan untuk disisipi serangga. Punch card ini kan modelnya kayak kartu yang ada lubang-lubangnya gitu ya. Nah, lubang-lubangnya itu ada kalanya dimasuki serangga. Nah, karena ada serangga yang terjebak di lubang-lubang ini, ketika punch card ini dibaca oleh card reader atau dipindahkan dari punch card ke pita tadi, itu kadangkala instruksi yang terbaca itu salah. Ya, kenapa? Karena ketika dilihat, ada serangga yang masuk di lubangnya itu tadi. Waktu itulah dikatakan instruksinya bermasalah karena ada
bugnya, ada bug, ada serangganya. Maka sampai sekarang istilah itu dipakai, ada bugnya. Nah, proses pembersihannya adalah debug. Debug berarti ya panskatnya ini dibersihkan dari serangga. Itu ya awal mula kenapa kok sampai sekarang ada istilah bug. Ya, itu hanya sekedar uh, pengetahuan aja ya. Tekannya. Oke, ini tahun 59 ya. Kemudian kita masuk ke periode yang ketiga. Nah, di periode ketiga ini sedikit lebih baik gitu ya. Jadi perkembangan komputer karena di tahun 60-an itu perkembangan mesin komputer itu sudah cukup bagus, sudah mulai menggunakan prosesor, kemudian sudah mulai menggunakan main memory, ya, sudah ada RAM di situ, kemudian sudah ada secondary storage juga yang dipakai gitu, sehingga di periode ketiga ini operating system sudah dipasang di sistem komputer dan dia sudah bisa mengerjakan apa yang disebut sebagai multi programming. Nah, multi programming sendiri itu sebenarnya apa sih? Oke, kalau kita berkaca pada generasi sebelumnya ya, di generasi kedua, di mana di generasi kedua itu kan modelnya batch processing ya, dari panskat kemudian dipindah ke pita, dari pita dimasukkan ke komputer, nanti keluarannya pita, kemudian dipindah lagi ke panskat gitu kan. Nah, sekarang karena sudah ada hard disk, sudah ada secondary storage gitu ya, meskipun dulu bentuk hard disk itu nggak kayak sekarang, bentuk hard disk itu ya besar-besar kayak rak gitu ya, kayak rak server gitu, bentuk hard disk zaman dulu. Nah, maka kita sudah tidak lagi menggunakan panskat, kita juga sudah tidak lagi menggunakan pita, tapi instruksi-instruksi itu langsung dimasukkan ke dalam secondary storage tadi itu. Nah, sehingga eh, instruksi-instruksi yang akan dieksekusi oleh komputer itu akan dipindahkan dalam istilahnya kayak ada memori temporary gitu ya, yang isinya adalah job pool. Jadi instruksi-instruksi yang siap untuk dieksekusi oleh CPU itu dimasukkan dalam suatu memori khusus. Nah, model memori khusus inilah yang disebut sebagai spooling. Ya, yang disebut sebagai spooling. Jadi instruksi-instruksi yang sudah siap untuk dieksekusi oleh CPU itu ditaruh dalam suatu memori tertentu, nanti CPU tinggal ngambil instruksinya secara sekuensial saja. Nah, yang disebut sebagai multi programming adalah ya ini tadi. Jadi, kalau misalkan ada proses-proses atau ada instruksi-instruksi yang dia siap untuk dieksekusi, dia disimpan dalam bentuk job pool gitu ya, dalam bentuk spooling, disimpan dalam memori tertentu, kemudian nanti prosesor tinggal ngambil. Inilah yang dinamakan sebagai multi programming. Nah, bentuknya komputer pada masa itu tahun 62 ya masih cukup besar gitu ya. Seperti ini layarnya seperti itu. Itu adalah generasi ketiga. Nah, kemudian masuk di generasi keempat itu sudah mulai ada istilah time sharing seiring dengan perkembangan prosesor yang semakin cepat. Jadi kalau di generasi ketiga itu prosesor masih lambat cara bekerjanya. Nah, di generasi keempat itu prosesor cara bekerjanya semakin cepat sehingga proses perpindahan antara satu instruksi ke instruksi yang lain itu seolah-olah tidak bisa dilihat oleh user. Sehingga muncul suatu ilusi seolah-olah di waktu yang sama CPU atau prosesor itu mengerjakan dua aplikasi secara bersamaan. Padahal sebenarnya tidak. Dia mengerjakannya gantian. Tapi karena semakin cepat kinerja prosesor, perpindahan ketika prosesor itu mengerjakan satu aplikasi,
kemudian dia berpindah mengerjakan aplikasi yang lain, itu seolah-olah tidak terlihat oleh mata manusia. Sehingga seolah-olah dia kayak bekerja eh, di waktu yang bersamaan mengerjakan dua kegiatan yang berbeda. Nah, ini pada dasarnya ide time sharing ini itu sudah lama dicetuskan oleh Profesor John McCarthy. Di tahun 50-an, John McCarthy itu pernah bilang, Anda masih ingat, di tahun 50-an itu masih di periode pertama ya, di periode pertama di open shop, di mana user ketika mau menggunakan komputer kan itu harus gantian ya. Nah, pada waktu itu John McCarthy bilang, kalau misalkan user itu dikasih waktu 15 menit, di mana 15 menit itu misalkan user itu sebenarnya di menit ke-10 dia sudah selesai masukkan instruksinya. Nah, 5 menit berikutnya itu sebenarnya user itu di ruangan komputer itu dia hanya sekedar nunggu hasil yang didapatkan atau yang dikeluarkan oleh komputer. Nah, John McCarthy bilang kalau misalkan 5 menit terakhir itu user itu sebenarnya di ruang komputer itu nggak ngapa-ngapain, hanya dia nunggu saja. Lebih baik kita masukkan user baru supaya user baru ini bisa setting-setting perangkatnya sehingga waktunya bisa ke-reduce. Jadi seolah-olah dalam waktu yang sama komputer itu melayani dua user yang berbeda. User yang pertama itu masih nunggu hasil keluaran, user yang kedua sudah mulai setting-setting. Nah, ini pada dasarnya konsep time sharing yang kemudian dikembangkan di operating system periode keempat karena prosesor sudah sedemikian cepat. Nah, di periode keempat ini akhirnya muncul istilah multitasking. Nah, Anda mungkin bingung ya. Sekarang itu ada istilah multiprogramming, ada istilah multitasking, ada istilah multiprocessing, apalagi ada istilah multi-trading gitu kan. Ini bedanya apa Pak antara multiprogramming, multitasking, multiprocessing, dan multi-trading? Nah, kalau kita bicara ke sejarah perkembangan dari operating system, multiprogramming ini muncul pertama kali. Oke. Kemudian disusul dengan kemunculan multitasking. Kemudian disusul dengan kemunculan multiprocessing dan disusul dengan kemunculan yang terakhir multi-threading. Jadi yang pertama itu multiprogramming dulu. Bedanya apa sih Pak antara multiprogramming dengan multitasking? Gini, saya pakai analogi di dapur ya, biar Anda bisa bayangkan. Misalkan Anda diminta oleh ibu Anda, karena sekarang rata-rata masih di rumah gitu ya. Misalkan diminta oleh ibunya untuk bantuin masak. Tolong dong, ibu lagi ada arisan misalkan. Tolong ini kamu masak. Nah, ini bahan-bahannya sudah ibu siapkan semua di dapur. Tolong kamu buat opor ayam, kemudian kamu buat misalkan menu-menu yang lain gitu ya. Misalkan Anda dikasih 5 menu itu sudah disiapkan semua oleh ibu Anda. Istilahnya Anda tinggal goreng-goreng lah, gampang, simple. Anda tinggal goreng-goreng saja. Nah, ini adalah konsep multi-programming. Mengapa kok multi-programming? Karena pada dasarnya semua menu yang akan Anda masak itu sudah disiapkan sebelumnya. Ya, udah disiapkan sebelumnya, udah taruh di tempat yang enak untuk diambil kemudian dieksekusi. Nah, ini konsep multiprogramming. Jadi multiprogramming itu adalah instruksi-instruksi yang sudah siap dieksekusi oleh CPU itu ditempatkan dalam satu memori yang dia gampang untuk diakses oleh prosesor. Nah, sehingga prosesor ketika dia mau mengeksekusi instruksinya, prosesor nggak perlu cari-cari lagi. Tapi dia tinggal ambil eksekusi gitu. Lebih cepat. Ini adalah konsep multi programming yang muncul di
operating system generasi ketiga. Multitasking gimana Pak? Nah, multitasking itu adalah sebenarnya konsepnya persis sama seperti multi-programming. Ya. Bedanya, kalau multitasking itu Anda sudah sangat terbiasa dengan menu-menu yang dikasih oleh ibu Anda tadi, sehingga Anda kerjanya lebih cepat. Sehingga bisa saja Anda itu sekarang bikin menu A gitu ya. Sambil nunggu menu A ini matang, Anda mengolah menu B. Sambil nunggu menu B ini siap, Anda ngolah menu C gitu. Sebenarnya pada satu waktu Anda itu mengerjakan menunya itu satu persatu. Jadi Anda kerjakan dulu menu A, sambil nunggu menu A siap, Anda switch ke menu B, sambil nunggu menu B siap, Anda switch lagi ke menu C, dan seterusnya. Tapi karena Anda mengerjakannya dengan sedemikian cepat, seolah-olah ketika orang melihat itu kayaknya Anda sedang masak satu menu saja. Padahal sebenarnya Anda bikin 3 menu. Inilah yang disebut sebagai multitasking. Ya, jadi multi-programming belum tentu multitasking. Tolong mikrofonnya di-mute semua ya. Tolong dicek di mikrofon. Kalau misalkan ada yang belum ke mute, tolong di-mute dulu. Oke, baik. Jadi kalau multi programming belum tentu dia multitasking. Tapi kalau dia multitasking, dia pasti multi programming. Gitu. Oke, itu bedanya antara multi programming dengan multitasking. Kemudian ada lagi istilah multiprocessing. Ini apa lagi, Pak? Nah, multiprocessing itu sebenarnya sudah masuk ke operating system generasi kesekian ya. Cuma nggak apa-apa kita bahas aja sekarang karena mumpung kita lagi bahas multiprogramming dan multitasking. Multiprocessing itu adalah multitasking yang dikerjakan oleh dua prosesor yang berbeda. Jadi seolah-olah Anda masak itu nggak sendirian, tapi Anda masak itu sama kakak Anda atau Anda masaknya sama adik Anda. Jadi Anda mengerjakan menu A, adik Anda mengerjakan menu B. Tapi karena Anda bekerjanya itu bareng, maka seolah-olah Anda dan adik Anda itu mengerjakan satu menu yang sama. Padahal sebenarnya tidak. Anda mengerjakan menu A, adik Anda mengerjakan menu B. Inilah konsep multiprocessing. Multiprocessing itu hanya berlaku untuk komputer yang dia punya multi-core. Ya, jadi yang prosesornya itu lebih dari satu. Kalau sekarang kan rata-rata komputer prosesornya lebih dari satu ya. Ada yang menggunakan 3 prosesor, ada yang pakai 4 prosesor, ada yang sampai 8 prosesor gitu kan. Jadi itu adalah konsep multi-processing. Nah, kalau multi-trading adalah pengembangan lagi dari multitasking yang ada di lingkungan multi-core, multiprosesor, tapi lebih dioptimalkan lagi. Jadi kalau misalkan multi-processing itu Anda mengerjakan menu A, adik Anda mengerjakan menu B. Kalau multi trading, Anda sama adik Anda itu sama-sama mengerjakan menu A. Cuma Anda mungkin ngiris bawangnya, adik Anda mungkin masak airnya gitu ya. Tapi pada dasarnya Anda sama adik Anda itu mengerjakan menu yang sama, yaitu menu A. Itu bedanya antara multi-programming, multitasking, multiprocessing, dan multi-trading. Ya, saya harap setelah Anda paham konsepnya ini, Anda tidak lagi menggunakan istilah yang tertukar-tukar gitu. Oke. Itu sedikit, kita lanjut ke generasi kelima. Nah, di generasi kelima ini sekitar tahun 60-an sampai tahun 70-an. Nah, pada masa ini prosesor sudah cepat, kemudian RAM sudah mulai banyak digunakan, hard disk juga sama seperti itu. Nah, kemudian muncul permasalahan. Permasalahannya adalah karena semakin banyak proses atau semakin banyak instruksi,
yang harus dieksekusi oleh CPU atau oleh prosesor, sementara prosesornya itu eh, kinerjanya itu masih terbatas. Memori juga masih terbatas. Sehingga banyak kasus instruksi itu rebutan resource. Maksudnya gimana Pak instruksi rebutan resource? Jadi misalkan saya punya instruksi A, ada instruksi B. Instruksi A itu butuh memori sekian. Misalkan butuh memori 10 kilo. Memori B ini juga butuh memori 10 kilo. Sama-sama butuh memori 10 kilobyte. Masalahnya RAM yang saya pakai itu hanya menyisakan slot memori 10 kilo juga. Nah, ini berarti kan instruksi A dan instruksi B ini rebutan resource. Nah, karena ada konsep seperti ini, maka istilahnya adalah concurrent. Jadi, instruksi A dan instruksi B itu harus dijalankan pada waktu yang sama, tapi pada waktu yang sama juga dia rebutan resource. Maka operating system di masa ini harus bisa menjadi memory allocator. Itu yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi operating system di masa ini dia menjadi manajer pengalokasian memori juga. Kalau di masa-masa sebelumnya operating system itu dia tidak terlalu banyak ngurusi pengalokasian memori, dia hanya sebatas mengassign tugas untuk prosesor, tapi di generasi kelima operating system juga harus mikirin gimana caranya agar alokasi memori ini bisa lebih optimal. Nah, inilah eh, masuk di generasi kelima. Operating system harus bisa mengalokasikan memori. Karena kalau memorinya tidak dialokasikan, nanti instruksi yang rebutan resource ini akan menjadi instruksi yang deadlock. Kalau instruksinya deadlock, maka komputernya akan ngehang, ya, komputernya akan error gitu. Itu masuk di generasi ke-5. Masuk di generasi ke-6 ini gara-gara kemunculan satu orang yang bernama Steve Jobs. Anda tahu pendirinya Apple. Steve Jobs adalah orang yang merupakan pioner. Pioner untuk membranding komputer itu menjadi PC. Ya, jadi PC itu sebenarnya adalah istilah yang digunakan untuk merujuk komputer dalam sisi fungsinya ya, bukan bentuknya. Kalau misalkan bentuknya itu ada desktop, itu komputer yang digunakan di meja. Ada laptop, itu komputer yang digunakan di jinjing gitu ya. Atau notebook gitu. Itu kalau kita bicara komputer dari sisi bentuknya. Tapi kalau kita bicara komputer dari sisi fungsinya, itu ada PC, personal komputer. Jadi laptop Anda pada dasarnya bisa juga disebut PC. Kalau laptop itu Anda gunakan secara personal. Jadi PC itu tidak hanya terbatas pada desktop. Itu yang seringkali orang salah paham. Jadi desktop itu komputer jika dilihat dari bentuknya, PC itu komputer jika dilihat dari fungsionalitasnya. Kalau Anda punya komputer yang digunakan secara personal, maka dia namanya PC. Bahkan smartphone yang Anda pegang sekarang, yang mungkin sekarang ada yang mengikuti perkuliahan ini menggunakan smartphone, smartphone yang Anda gunakan itu pada dasarnya itu juga merupakan PC, personal komputer, karena Anda menggunakannya secara personal. Nah, kembali lagi di tahun 70-an, Steve Jobs itu pada masa itu dia disebut sebagai orang yang gila karena dia punya ide yang di masa itu tuh dipandang sebagai suatu hal yang mustahil. Jadi dia mengatakan bahwa cita-cita saya adalah bagaimana supaya semua orang di tiap rumah itu punya komputer. Itu di masa itu merupakan ide yang gila. Itu sama halnya kayak Anda ngomong sekarang, Anda bilang, cita-cita saya adalah saya mau buat di tiap rumah punya mesin fotokopi. Itu kan ide yang gila itu kan. Buat apa kita punya mesin fotokopi di tiap rumah? Sama, di masa itu
Steve Jobs mengatakan bahwa tiap rumah harus ada komputernya, itu dipandang ide yang gila. Karena di masa itu, komputer itu ya hanya digunakan untuk komputasi-komputasi tingkat lanjut. Hanya digunakan di kantor, hanya digunakan di instansi pemerintahan gitu ya, di instansi militer, di universitas gitu. Buat apa komputer kita masukkan ke rumah? Nah, eh, karena apa komputer akan dimasukkan ke rumah, maka apa Steve Jobs bekerja sama IBM pada waktu itu, dia bentuk perangkat komputer yang kecil. Kalau zaman dulu komputer itu gede-gede, maka Steve Jobs buat komputer dengan ukuran yang kecil sehingga dia bisa masuk ke dalam rumah menggunakan listrik rumah, dan karena dia digunakan oleh orang rumah, maka dia juga harus dibekali dengan eh, apa aplikasi-aplikasi yang entertainment, yang hiburan, dan dia bisa gampang digunakan gitu ya, mudah digunakan, convenient to use. Nah, inilah cikal bakal operating system yang kita gunakan sekarang. Di mana saat ini tujuan utama dari OS adalah membuat komputer lebih mudah digunakan. Pionirnya adalah si Steve Jobs itu sendiri. Gitu ya. Ini tahun 1970-an. Nah, masuk di tahun 1980-an sampai sekarang itu sudah mulai masuk era distributed system, di mana komputer itu sudah tidak lagi kita bicara komputer yang single gitu ya, jadi komputer yang satu satu mesin saja, tapi kalau kita bicara komputer itu ya komputer yang bisa berinteraksi dengan komputer yang lain, atau komputer yang kita tanam kepada suatu sistem yang lain. Nah, karena sekarang komputer itu harus bisa berinteraksi dengan sistem yang lain, maka operating sistemnya juga harus bisa mengikuti. Di tahun ini itu sudah mulai booming istilah internet. Ya, karena adanya internet, maka komputer atau operating system itu harus juga bisa mengikuti perkembangannya. Itu adalah sekilas sejarah mulai dari tahun 50-an dulu, di mana belum ada operating system, sampai sekarang itu sudah mulai masuk di eranya distributed system. Oke, sampai di sini dulu. Silahkan kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa langsung di ini apa namanya di unmute mic-nya, atau bisa juga diketikkan di kolom chat kalau ada yang ingin ditanya. Saya persilahkan. Silakan. Ada yang ingin tanyakan? Apa sudah cukup jelas penjelasan saya? Oke. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya anggap penjelasan saya cukup jelas ya. Kalau misalkan nantinya memang ada yang perlu ditanyakan, silahkan untuk langsung saja menggunakan fitur chat ya di grup WA kita. Nanti kita bisa diskusi di sana. Baik, perkuliahan untuk pagi ini saya cukupkan ya sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.